Hai, kita berjumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk DIY. Pada video kali ini, gue ingin mereview dan mengetes meter gag yang sangat berfungsi sekali untuk kegiatan DIY kita. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Alat ini terdiri dari beberapa bagian, yang ini adalah bagian utamanya yaitu meternya dan slidernya, dan ini adalah handle-nya sekaligus berfungsi sebagai pengunci meternya. Dan ini adalah limiter yang akan digunakan di bagian fans. Dan ini adalah fans, yaitu bagian yang akan sangat membantu kita dalam melakukan pemotongan kayu untuk memastikan dan menjamin ketegaklurusan dan kepresisian. Kemudian tentu saja dilengkapi oleh beberapa baut, kemudian ada stopper, kemudian ada kunci L dan lain sebagainya yang digunakan untuk merakit meter gag ini. Ya, jadi untuk handle-nya itu kita pasang di bagian tengah ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini bagian-bagian dari meter gig-nya ini selain handle juga di sini ada lock untuk mengatur sudut kemiringan potong yang kita inginkan. Jadi dapat kita atur dan kita kunci apabila kita sudah memilih sudut derajat yang kita inginkan. Ya, kemudian untuk pemasangan fans, kita pasang bautnya pada tempat yang disediakan, bisa di sisi yang panjang, bisa di sisi yang kecil. Ya, kebetulan pemasangan yang saya lakukan ini pada bagian yang sisi kecil, yaitu lubang kecilnya yang ukuran M6, dan ini adalah bagian untuk stoppernya. Jadi slidernya ini bisa kita kunci agar tidak bergerak, dan jika kita longgarkan, meter gag ini dapat bergerak maju mundur sesuai dengan arah potong yang kita inginkan. Ya, ini adalah pemasangan dari fansnya. Jadi bautnya itu kita pasang dulu, kemudian untuk bagian mur itu kita masukkan ke slot kotak yang ada pada bagian belakang fans. Ya, jadi saat kita melakukan setting meter gag ini, sebaiknya kita setting di atas table saw atau slidernya kita masukkan ke T-track-nya, dan kebetulan untuk slider ini sangat cocok untuk T-track yang ukuran 30 mili dan 45 mm. Dan untuk limiternya ini kita pasang di fansnya ya, dan limiternya ini dapat kita kunci dan dapat kita longgarkan. Terdapat penunjuk arah ukuran apabila saat kita menggunakannya. Ya, jadi ini saat saya ingin melakukan setting terhadap penggunaan meter gag ini, jadi bagian utamanya kita masukkan dulu ke T-track pada table saw yang kita punya. Dan kita tes dulu apakah jalannya smooth atau tidak. Oke, kemudian setelah ini kita melakukan setting terhadap fans karena nantinya ini akan sangat mempengaruhi hasil potong yang kita lakukan. Ya, jadi pastikan saat kita memasang fans ini itu lokasi dan posisinya itu akurat, karena nanti akan sangat berpengaruh saat kita menggunakan limiternya. Dan jangan lupa kita kencangkan ya. Dan adapun untuk spesifikasi dari keseluruhan alat ini, rata-rata alat ini terbuat dari aluminium alloy yang sangat kuat dan presisi tentunya. Ya, dan kemudian jika kita melihat posisi meter gag ini saat kita pasang di table saw, teman-teman juga harus memastikan bahwa antara fans dengan mata blade table saw itu tegak lurus, dan kita setting di posisi 0 derajat untuk meter gag-nya, dan ini adalah limiternya yang kita pasang di bagian atas yang akan kita gunakan untuk melakukan setting atau kalibrasi terhadap ukuran yang ada pada fans ini, atau bisa kita sebut dengan skala pada fans ini. Seperti ini misalnya ya. Nah, jadi untuk limiter ini dapat kita setting juga ya untuk posisi jarum penunjuk skalanya. Bisa kita setting maksimal dan bisa kita setting minimal. Dan jangan lupa kita kencangkan, dan ini akan digunakan seterusnya. Adapun apabila ingin melakukan setting lanjutan, ya mungkin harus kita setting ulang atau setup ulang bagian penunjuk arah yang ada pada limiter. Oke, kemudian bisa kita lihat yang seperti saya jelaskan tadi bahwa ini adalah bagian lock untuk slidernya ya. Jadi ini adalah slider dengan ukuran 19 mili lebar dan tinggi sekitar 9,5 mili.
Jadi untuk stoppernya ada di beberapa titik dan di paling ujungnya terdapat roller ya, seperti roda yang mudah copot apabila kita longgarkan. Jadi saat menggunakannya mesti hati-hati dan perhatikan banget, jangan sampai rollernya ini hilang ya. Ya ini, saya mencoba melakukan setting karena paling ujung dari fansnya ini adalah 0 senti ya. Jadi, di saat pertama kali saya itu mengatur fans ini, saya sebenarnya agak-agak bingung karena kok apabila kita ingin melakukan pemotongan 0 senti itu ukurannya tidak sesuai dengan, posisi limiternya. Jadi otomatis di sini saya harus menggunakan atau menambahkan skala baru di mana limiternya saya setting di posisi 0 yaitu menyentuh, stopper limiter menyentuh dengan blade, itu agar saya dapat menentukan posisi 0 pada jarum penunjuk limiternya ini, seperti ini. Jadi bisa kita lihat pada bagian stopper limiternya ini kita sentuhkan dengan saw blade dan untuk ukuran 0 itu kita tetapkan pada jarum penunjuk yang ada di limiternya ini. Ya ini adalah salah satu kekurangan yang menurut saya, bagi yang tidak tahu mungkin akan sangat repot ke depannya apabila kita sudah aktif menggunakan meter gauge ini. Dan ini, ukuran skalanya atau skala metrik yang saya tempelkan ini dibeli terpisah ya, dapat dibeli di Tokopedia. Ya, jadi, begitu ya kira-kira untuk mengatur, ukuran skala pada fansnya. Dan adapun pada bagian belakang meter gauge-nya itu, kita juga harus betul-betul memperhatikan ketegaklurusannya ya, dengan cara mengukur ketegaklurusan dengan menggunakan penggaris siku atau yang lainnya. Setelah saya melakukan, pengecekan dan ngetes terhadap ukuran-ukuran dan melakukan kalibrasi, meter gauge ini hasilnya akurat. Jadi rata-rata untuk sudut potong yang ada pada meter gauge ini atau pilihan sudut itu juga akurat. Dan ini cara memilih, derajat potong yang kita inginkan ya. Jadi teman-teman cukup longgarkan bagian lock-nya, jangan lupa longgarkan handle-nya dulu, kemudian, putar sesuai dengan arah sudut derajat yang kita inginkan. Setelah itu dapat kita gunakan dan untuk fansnya pun di sini setelah saya upgrade, itu menjadi berfungsi ya intinya ya. Jadi saat kita ingin memotong, multiple cutting misalnya atau pemotongan dengan jumlah yang banyak, dengan ukuran yang sama, itu dapat kita lakukan menggunakan meter gauge ini. Ya ini contohnya misalnya saya ingin melakukan pemotongan, sebuah kayu dengan panjang semuanya adalah 11 senti ya. Jadi ingin melakukan pemotongan beberapa kali dengan ukuran 11 senti. Ini disebut multiple cutting yang saya lakukan, seperti ini misalnya. Jadi jangan lupa kita setting dulu pada bagian limiternya ya. Dan ini mesin sudah kita nyalakan dan kita melakukan pemotongan kayu ini. Dan ini adalah pemotongan 90 derajat ya. Jadi ini adalah pemotongan yang pertama, kemudian kita potong lagi untuk kayu yang keduanya seperti ini. Jadi cara menggunakannya mudah dan ini sangat membantu sekali terhadap pekerjaan DIY kita atau mungkin dapat digunakan untuk proyek-proyek besar kita. Ya seperti itu untuk pemotongan sudut 90 derajat ya dan ukurannya menurut saya akurat karena tadi sudah kita setting di depan ya. Seperti ini kita tes dari ketiga lurusan dan ukuran dari hasil potong yang kita lakukan ini. Ya, jadi hasil potongnya dia sama ya. Jadi panjangnya sama, kemudian untuk ketiga lurusannya juga lumayan. Ketiga lurusannya juga akurat dan presisi di beberapa sisi. Dan ini adalah contoh pemotongan atau tes pemotongan 45 derajat ya dengan menggunakan balok kayu sebagai bahan atau benda kerjanya. Dan limiternya ini dapat kita setting ke beberapa ukuran dalam pemotongan 45 derajat ini. Dan adapun untuk maksimal pemotongan dan kebetulan fans saya ini panjangnya 60 cm ya. Jadi bisa digunakan juga untuk kayu yang lebih panjang dari fansnya ini. Dan ini adalah hasil potong dengan 45 derajat, lumayan presisi. Dan memang sangat presisi ya hasilnya ya. Jadi ini sekali potong ya. Ini adalah 45 derajat ya. Ini bisa kita lihat.
Ya, ini akurat. Dan adapun untuk kelebihan dari alat ini, hasil potongnya dia presisi, kemudian terbuat dari kualitas bahan yang baik, dan pemilihan sudut pun presisi, dan selain itu mudah digunakan. Kemudian untuk kekurangannya hanya satu, jadi kita perlu melakukan upgrade terhadap skala pada fansnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, dan kebetulan untuk saya itu harus saya upgrade karena kebutuhannya adalah pemotongan multiple cutting pada benda kerja yang akan saya gunakan untuk pembuatan project nantinya. Ya, dan alat ini sangat recommended bagi kalian yang menyukai DIY dan bagi kalian yang suka membuat project-project perkayuan, alat ini sangat membantu sekali. Selain kita menggunakan meter saw, dan kita juga dapat menggunakan meter gag ini untuk memotong kayu dengan bantuan table saw. Ya, jadi sekian dulu ya untuk video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa.